Selamat malam, Bu Ronan dan teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang berjudul Deret Berkala dan Peramalan. Dari kelompok kami yang pertama ada Muhammad Gana, Nikodemus Reksi, Widya Wulandari, dan Rizky Atullah. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengelolaan, analisis, interpretasi, dan penyajian data dengan dua cabang utama, deskriptif dan interreferensial. Statistik deskriptif menggambarkan data secara ringkas, sementara statistika inferensial digunakan untuk generasial dan prediksi statistik tentang populasi berdasarkan sampel. Lalu ada deret berkala, time series digunakan untuk menganalisis perubahan data dari waktu ke waktu, penting di bidang ekonomi, bisnis, dan sains. Lalu ada peramalan, forecasting, berdasarkan data historis, memungkinkan identifikasi tren masa depan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bisnis dan ekonomi. Lalu dalam bisnis, analisis deret berkala membantu memprediksi penjualan. Dalam ekonomi digunakan untuk meramalkan inflasi dan metodologi untuk memprediksi cuaca. Lalu terakhir, analisis ini mendukung pengambilan keputusan strategis di berbagai sektor dengan memberikan wawasan tentang tren jangka panjang. Lalu yang B itu tujuan. Untuk mengetahui tentang deret berkala dan peramalan, untuk mengetahui tentang analisis tren, mengetahui analisis variasi musim, siklus, dan tak beraturan. Lalu pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian deret dan berkala peramalan. Deret berkala atau time series adalah kumpulan data yang dicatat dalam urutan waktu tertentu dengan interval tetap, bertujuan untuk memahami pola atau tren dalam data, seperti fluktuasi musiman dan siklus. Contoh penerapannya meliputi analisis penjualan bulanan, pengukuran suhu harian, dan jumlah penggunaan internet tahunan. Unsur-unsur utama dalam deret berkala meliputi tren, siklus, musiman, dan komponen acak. Lalu yang kedua ada peramalan adalah proses memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis menggunakan pola yang identifikasi dalam deret berkala dan sering diterapkan dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi. Lalu yang ketiga, fungsi dari deret berkala dan peramalan adalah untuk membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data masa lalu. Lalu yang B ada analisis tren. Yang pertama itu, tren merupakan pola umum yang terjadi dalam data sepanjang waktu yang menunjukkan arah pergerakan jangka panjang, baik itu naik, turun, atau stabil. Tren data berkala dapat berupa tren naik atau turun secara perlahan. Tren yang naik disebut tren positif, sementara yang menurun disebut tren negatif. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y meningkat dengan meningkatnya waktu X. Persamaan tren positif adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope atau gradient atau kemiringan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas.
Lalu ada tren negatif. Tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y menurun dengan meningkatnya waktu X. Persamaan tren negatif adalah Y sama dengan A kurang BX, di mana A konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Lalu apabila X naik satuan, maka Y akan turun sebesar B satuan. Tren negatif memiliki slope atau gradient atau kemiringan garis yang negatif, yaitu dari atas ke bawah. Lalu metode semi rata-rata, semi average method. Metode ini semi rata-rata membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Langkah-langkah dalam memperoleh garis tren dengan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengelompokkan data menjadi dua bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai yang di tengah dapat dihilangkan atau dihitung dua kali, yaitu satu bagian menjadi kelompok pertama dan satu bagian menjadi kelompok kedua. Lalu yang kedua, menghitung rata-rata kelompok pertama K1 dan kelompok kedua K2. K1 diletakkan kepada tahun pertengahan pada kelompok 1 dan K2 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok. Nilai K1 dan K2 merupakan nilai konstanta A, dan letak tahun merupakan tahun dasar. Nilai K1 dan K2 menjadi intercept pada persamaan trennya. Lalu yang ketiga, menghitung selisih K2 kurang K1. Apabila K2 kurang K1 lebih kecil 0, berarti tren positif, dan bila K2 lebih besar K1 maka trennya negatif. Nilai perubahan tren B diperoleh dengan cara B sama dengan K2 kurang K1 dibagi tahun dasar 2 tahun dasar 1. Untuk mengetahui besarnya tren selanjutnya, tinggal memasukkan nilai X pada persamaan Y sama dengan A tambah BX yang sudah ada. Lalu yang kedua, metode kuadrat terkecil. Yang pertama itu apabila Y menggambarkan data asli dan Y merupakan data tren, maka metode terkecil dirumuskan sigma Y kurang Y1 dibagi 2. Nilai tren dilambangkan persegi sedangkan data asli Y dilambangkan, sehingga kuadrat terkecil sigma kurang Y kurang Y1 dibagi 2 sama dengan sigma negatif dibagi 2. Sifat dari nilai rata-rata hitung sigma Y kurang Y1 sama dengan 0. Sehingga supaya berarti nilai tersebut dikuadratkan. Rumusnya yaitu Y1 kurang A tambah BX. Keterangannya Y1 nilai tren, A nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0. B nilai kemiringan tambahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan. Nilai X itu adalah nilai periode tahun. Contoh berikut adalah perkembangan pelanggan PT Telkom dari 2004 sampai dengan 2011. Buatlah persamaan tren dengan metode kuadrat terkecil. Penyelesaiannya, untuk mencari persamaan Y sama dengan A tambah BX, maka harus cari nilai A dan B-nya. Untuk mencari A dan B, ada berapa nilai yang diperlukan, yaitu Y, nilai jumlah pelanggan setiap tahun, N, jumlah data sama dengan 9, dan X adalah tahun. Untuk nilai X, yang kesulitannya apabila kita gunakan nilai sesungguhnya seperti tahun 2007 dan 2008, dan seterusnya. Digunakan angka kode, yaitu data yang di tengahnya sama dengan 0. Jadi nilai X untuk 2009 sama dengan 0. Untuk 2008 nilainya minus 1, dan seterusnya. Sedangkan sesudahnya yaitu 2010 diberikan nilai 1 dan seterusnya. Untuk data yang genap, maka 2 tahun di tengah
diberikan nilai 0,5 dan 0,5 kemudian setiap tahunnya menjadi minus 1,5, minus 2,5 dan seterusnya. Sedangkan yang positif diberikan nilai 1,5 dan 2,5 dan seterusnya. Nilai diperhitungkan selengkapnya adalah sebagai berikut. Berapa nilai peramalan pelanggan PT Telkom untuk tahun 2013 dan 2016? Nilai X untuk 2013 adalah 6 dan tahun 2016 adalah 9. Oleh karena itu, nilai peramalannya adalah Y 2013 sama dengan 70,4 plus 14,13 X sama dengan 70,4 plus 14,13 dikali 6 sama dengan 161,16. Selanjutnya, Y 2016 sama dengan 70,4 tambah 14,13 X sama dengan 70,4 ditambah 14,13 dikali 9 sama dengan 206,54. Untuk tahun yang berjumlah genap, nilai X digunakan nilai 0,5 dan minus 0,5 dan seterusnya. Kita gunakan kembali PT Telkom dengan tambahan data 2012. Jadi jumlah N sama dengan 10. Selanjutnya yang B, berapa nilai peramalan pelanggan PT Telkom untuk tahun 2013 dan 2016? Nilai X untuk 2013 adalah 5,5 dan untuk tahun 2016 adalah 8,5. Oleh karena itu nilai peramalannya adalah Y 2013 sama dengan 80,46 ditambah 16,49 X sama dengan 80,46 ditambah 18,49 dikali 5,5 sama dengan 171,15. Y 2016 80,46 ditambah 16,49 X sama dengan 80,46 ditambah 16,49 dikali 8,5 sama dengan 220,6. Metode tren kuadratis. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Namun demikian, dalam jangka panjang pola bisa berubah tidak linear. Persamaan tren kuadratis dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X tambah C X pangkat 2. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dikali Y dikali sigma X pangkat 2 per N dikali dikali sigma X pangkat 4 minus sigma X pangkat 2 kali 2. Yang B, sigma X Y per sigma X pangkat 2. Yang C, N sigma X pangkat 2 kali Y minus sigma X pangkat 2 kali sigma Y per N sigma X 4 X pangkat 4 minus sigma X pangkat 2 kali 2. Yang keempat, metode tren eksponensial. Tren disponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Berikut persamaan eksponensial dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A buka kurung 1 plus B tutup kurung pangkat X. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X. Dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X. Digunakan rumus dengan berikut. Langkah dalam penyelesaian persamaan tren eksponensial adalah sebagai berikut. Data Y dibuat nilai in, contohnya Y sama dengan 4,2. Nilai ln 4,2 dicari dengan A. Kalkulator tulis 4,2 tekan ln atau B. Dengan MX Excel tekan icon fx atau icon insert dan pilih function. Pilih math and trick. Setelah itu pilih ln pada function name, tekan OK. Pada kotak ln ada baris number. Isilah
nilai pada kotak tersebut. Maka nilai ln 4,2 akan muncul, yaitu 1,435. Mencari nilai X, ln, Y, dan X2. Memasukkan seluruh nilai ke dalam rumus. C. Analisis variasi musim, siklus, dan tak beraturan. Yang pertama, analisis variasi musim. Yang A. Metode rata-rata sederhana. Indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal kali 100 dibagi rata-rata total. B. Metode rata-rata dengan tren. Indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi nilai tren kali 100. Yang C. Metode rasio rata-rata bergerak. Untuk membuat rata-rata tidak ada ketentuan beberapa periode N. Nilai N bisa 2, 3, 4, atau 12 tergantung pada kondisi pengaruh fluktuasi musiman. Indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Keterangan. Nilai rasio sama dengan data asli per data rata-rata bergerak. Nilai koreksi 100 kali N per jumlah rata-rata rasio selama N. Penyelesaian. Membuat rata-rata bergerak dan rasio data asli dengan nilai rata-rata bergerak. Yang pertama, membuat rata-rata bergerak dengan 3 triwulan. Maka dibuat perjumlahan setiap 3 triwulan. Contoh perjumlahan triwulan pertama, 28,12 ditambah 20,91 ditambah 11,29 sama dengan 60,33. Untuk contoh ini diletakkan pada triwulan 2 karena posisinya berada di tengah. Untuk jumlah total triwulan selanjutnya bergerak, yaitu meninggalkan triwulan pertama tahun 2008 dan masuk triwulan 2 tahun 2008, sehingga menjadi 20,91 ditambah 11,29 ditambah 29,51 ditambah 61,71. Hal ini diteruskan sampai selesai. Kedua, membuat rata-rata bergerak. Jumlah penjumlahan selama 3 triwulan perlu dibuat rata-ratanya dengan cara membagi jumlah pada kolom 4 dengan 3. Contoh, 60,33 per 3 sama dengan 20,11. Yang ketiga, membuat indeks musim dengan membuat rasio antara data asli dengan data rata-rata. Contoh, 20,91 per 20,11 dikali 100 sama dengan 104,01. Setelah mendapatkan indeks musim setiap triwulan, perlu untuk mengetahui rata-rata setiap kuartalan dari setiap tahunnya. Maka dari indeks musim triwulan dikelompokkan ke dalam triwulan yang sama. Bisa kalian lihat di sini ya. Di sini ada tabel tahunnya itu 2008 sampai 2012. Triwulannya itu ada 1, 2, dan 3, ada juga rata-rata. Menentukan faktor koreksi. Jumlah kuartal dalam setahun N sama dengan 3, 58,97. Oleh sebab itu, perjumlahan nilai rata-rata indeks kuartalan yaitu 138,84 plus 102,00 plus 58,97 seharusnya 300 kan? Namun, yang terjadi adalah 299,81. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan faktor koreksi yang dirumuskan sebagai berikut. Faktor koreksi 100 kali N per jumlah rata-rata, 100 kali 3 per 299,81, 300 per 299 per 81 adalah 1,0006404. Indeks musiman kuartalan selanjutnya dikaitkan dengan faktor koreksi. Indeks triwulan 1 sama dengan 138,84 dikali 1,0006404 sama dengan 138,93142 sama dengan 138,9. Indeks triwulan 2 sama dengan 102,00 dikali 1,0006404 sama dengan 102,06332 sama dengan 102,1. Indeks triwulan 3 58,97 dikali 1,0006404 sama dengan 59,00526 sama dengan 59. Yang kedua, siklus. Sejauh ini sudah dipelajari komponen deret berkala, yaitu T, tren, dan S, variasi musim. Dari 4 komponen deret berkala, yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I. Bagian ini akan mengkaji siklus C.
Siklus yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Komponen berkala adalah Y sama dengan T kali S kali C kali I. Apabila Y, T, dan S diketahui, maka CI dapat diperoleh dengan cara Y per S sama dengan T kali C kali I. T kali C kali I menunjukkan data normal. Untuk memperoleh faktor siklus, maka unsur tren T dikeluarkan dari data normal, sehingga faktor siklus menjadi CI sama dengan TCI per T. 3. Tak beraturan. Gerak tak beraturan merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama siklusnya. Banyak penyebab dari gerakan tidak beraturan, diantaranya adalah perang, krisis, dan bencana alam. Krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai dari tahun 1977 mencapai puncaknya pada tahun 1988. Inflasi mencapai 77% dari kisaran 10-15%. Suku bunga menembus angka 52% dari kisaran 12-20%. Pada bagian siklus kita mendapatkan faktor siklus CI dan siklus C. Sehingga dari nilai keduanya kita mendapatkan I, indeks dari gerakan tak beraturan. Y sama dengan T kali S kali C kali I. TCI sama dengan Y per S. CI sama dengan TCI per T. Dan selanjutnya ada contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartil. Dan ini contoh tabelnya. Menentukan indeks musim 1. 28.50 dikali 100 dibagi dibagi 26.44. Hasilnya 100,07.79. 2. 28.17 dikali 100 dibagi 26.44. Hasilnya 100,06.54. Dan yang ketiga 21.67 dikali 100 dibagi 26.44 hasilnya 81.96. Jika direncanakan panen pada tahun 2008 sebesar 120 ton, maka rata-rata total setiap triwulan 120 dibagi 3 sama dengan 40 ton. Maka untuk mencari target per triwulan, indeks musim dikali rata-rata total dibagi 100. Menentukan target per triwulan 1 107.79 dikali 40 dibagi 100 hasilnya 43.116 ton. Yang kedua 100,06.54 dikali 40 dibagi 100 sama dengan 42.616 ton. Yang ketiga 91.96 dikali 40 dibagi 100 hasilnya 32.784 ton. Perkiraan produksi padi setiap triwulan. Berikutnya A. Kesimpulan. 1. Menentukan indeks musim. Kesimpulan dari makalah ini adalah analisis deret berkala memungkinkan kita untuk memahami pola-pola yang ada. Metode peramalan adalah pendekatan yang digunakan untuk memprediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan data historis. Yang kedua, peramalan memiliki peran penting dalam membantu organisasi dan individu mengambil keputusan yang lebih baik dengan memiliki perkiraan yang tepat tentang kondisi di masa depan. Kita dapat merancang strategi yang lebih efektif. Yang ketiga, dalam analisis deret berkala dan peramalan penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang data historis, memilih metode yang sesuai, dan memvalidasi hasil peramalan guna menghasilkan prediksi yang akurat. Yang keempat, dengan pengetahuan ini kita dapat lebih baik dalam memahami dan mengelola data deret berkala, serta membuat peramalan yang bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada B. Saran. 1. Berdasarkan bahan-bahan yang telah ada, kami menyusun makalah yang berjudul Deret Berkala Peramalan.
Yang kedua, kami juga menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Yang ketiga, kami berharap semua pembaca dapat menerapkan metode-metode yang terdapat dalam materi ini, bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.